Ini Cara kita saling iman menawarkan itu lah, kita tidak boleh tawarkan pakai data, apa yang kita sudah imani. tidak bisa. Itu menurut saya, oke. Oke, sebentar. Ya, itu aku saya izin dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Abang Santo dari Vatikan yang sudah melanglang buana 100 tahun yang lalu. Sekarang gue mau ingin tanya sama host, tapi kenapa host tidak mau untuk gue terima berdebat sama gue? Siapa yang tidak mau? Bukti aja saya naikkan Seharusnya. kau framing aja. Harusnya Kau itu saudara karena host. tukang framing makanya. Malah sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, saya naikkan kau. Iya, Sebentar dulu, saudara Win. host. Ya, Saya tunggu kau dulu. dengar Dia kan dulu, aku lagi Win. berdebat dengan ibu. Tadi kan Agama saya diskusi Islam. sama Yang Iban benar. saya si Nurat. Sebentar Jangan dulu ya, daripada saya turun. blok-blok itu. Kayak gini lah memang ya kan. Iya, dah sabar orang ini, Iban. Ngomongnya sesuatu. Mereka nengok saya itu sebenarnya birahi, Iban. Ya, pas. Aku juga terus terang. Itu pernah sekolah agama Islam tidak? Iya, iya. Pernah sekolah agama Pas itu, Iban, ya, terus terang. paham. Bang Hendra, tolong di mute Bang Hendra. Ada noise Bang Hendra. Izin saya mute kan ya. Izin dulu. Ya, sebentar dulu Win. Sebentar. Izin ya Iban Nurat saya Ya, ya. untuk menulang saya dengan si Win dulu ya. Iya, iya. Win. Oke. Oke, sekarang apa yang mau kau pertanyakan, Abang Win? Itu Di sini tadi ada yang saya ngomong punya tuh. saudara Santo. Ngomong apa? Ya, ada sih ngomong si Norat ya tadi ya ngomong. Ya. Buat apa pandai menghafal Quran tapi tidak tahu artinya? Kan gitu. Memang kalau kita penghafal Quran tapi kalau kita tidak tahu arti, ya buat apa? Ya sama aja bohong. Kan seperti itu. Itu baru arti, belum lari ke makna. Nah, kan di situ. Dan saudara host kan bilang sebenarnya kita anak kecil itu belum bisa diajarin tentang arti. Nah, kan ngomong gitu kan tadi kan, arti dari isi Al-Quran itu atau bahasa Arab itu saudara host ngomong gitu. Padahal dulu saya sekolah di sekolah Al-Khairat atau setara dengan madrasah. Di sekolah madrasah itu kita sudah diajarkan tentang arti-arti dari apa yang kita ucapkan. Nah, jadi gue bertanya, ini saudara host, ini sekolah agama apa tidak? Atau cuma kasih ngarang-ngarang, ngayal-ngayal gitu, sehingga sekarang aja bikin konten aja konten Kristen ajaran sesat. Sebenarnya kalau makna dari sesat itu karena kita tidak mengetahui sesuatu perkara, tapi kita membuat diri bahwa Udah, diam dulu ya. Sekarang sistem TikTok aja lah. Sekarang pertanyaan saya. Kalau memang katanya arti itu penting, Win. Kalau arti itu penting, pertanyaan saya. Theos itu artinya apa? Nah, jangan kita bahas sudah. Theos itu artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Itu yang gua kurang paham dengan situ. Bang Sidik. Kalau seandainya situ benar-benar Islam, seharusnya coba jangan bikin judul seperti itu. Itu cuma mencoreng ajaran agama Islam aja. Kristen, yang di atas Kristen 3. Ada Iban itu kan ngaku dia di madrasah. itu sama aja situ mencoreng agama Islam itu. Sedangkan situ sebentar aja Bang Hendra, tidak izin tahu ya Bang Hendra ya. Yang Islam ajaran standby dulu ya Islam. semua. Apa sih Izin. poin pertanyaan dia ini? Apa-apa. Nah, jadi Kenapa banyak kalau penghafal untuk- tapi tidak tahu artinya? Dari mana dia dapat data tidak tahu artinya? Saya tadi mengatakan anak yang di bawah umur 10 tahun ketika menghafal mereka tidak mengutamakan dulu artinya. Tapi ketika mereka sudah beranjak mulai remaja dewasa, mereka menghafal Al-Quran, pasti otomatis mereka juga mempelajari artinya. Ada ilmu di situ untuk menafsirkan bahasa Al-Quran.
anak-anak contoh, Oke. tunggu dulu sebentar. Kalau anak-anak contoh 5-6 Oke. tahun ketika menghafal, mereka tidak memerlukan artinya dulu karena belum sanggup otak mereka untuk mengkaji artinya. Aduh. Nah, Paham? itu kan menurut pemahaman situ kan. Buktinya, Aduh. gua waktu kecil, walaupun kita tidak pernah menghafal semua artinya, tapi setidaknya beberapa poin yang umum kita hafal loh. Cuman yang di sini yang bikin merusak agama Islam itu orang-orang yang bodoh tapi sok-sok pintar. Nah itu, makanya tidak bisa mempelajari ajaran Win, sendiri, malah diam dulu, Win, menjelek-jelekin agama Win. orang. Itu Bunda. Ketika kau membacakan Yehezkiel 23, pasti otomatis anak kau yang berumur 6-7 tahun bertanya, ayah, bapak, babe, apa sih arti meremas-remas payudara? Terus, apa mau kau jawab? Jangan dulu kita bicarakan Loh, tentang jangan agama dulu. orang lain. Kita Lah, seperti berbicara itu tentang konteksnya. agama Udah, kita. Bang Santo. Lu memplanning ke Sakit agama kepala orang tuh. lain karena lu takut berdebat sama gua sesama kita seorang Coba muslim. kita kembali ke tema, Win. Karena Win, situ kenapa kita kamu nggak mau bahas di menguji tema? sampai sejauh mana sih keilmuan lu tentang Islam. Sekarang saya Itu. tanya, kenapa Makanya kamu gua, nggak mau gua kenapa gua jadi suka naik di terus orang ini? Waktu saya cuma sedikit ini Ya, untuk kita mengajar orang para lain. pendeta-pendeta Karena pendeta nggak di rata-rata sini. mereka- saya ini pengajar para pendeta loh Pak. Waktu saya nggak banyak ini. Coba kita kembali ke tema aja. Kristen ajaran sesat kah, tanda tanya gitu loh. Coba silakan, kebenaran menurut Kristen itu Ada seperti- tanda tanyanya itu. Ya iya kan ada tanda tanyanya kan. Saudara Santo ingin berdebat sama gua. Kebenaran di dalam Kristen itu Kalau menurut kita ajaran berbicara Yesus tentang seperti apa sesat gitu dan loh. kebenaran, Ya, aduh ngerocos pula. Man. Sama Ito Manulang. Ito, monitor Ito. Ya karena waktu saya nggak Tarik lama kepala juga aku. ini. Ada urusan sedikit. Ito Manulang. Itu ada Iban Sinurat. Silakan. Ini coba kebenaran. Ya itu satu-satu dulu, terima kasih tuh ya. Nah, Kalau menurut kami Kristen ajaran sesat kah? Ya jelaslah tidak. Mengapa tidak sesat? Karena dari awal di kitab kami pun Tuhan itu selalu berhubungan dengan manusia, nabi-nabi Abraham, Joshua, Musa, semuanya. Walaupun dalam bentuk apapun. Karena kebetulan yang saya tahu orang Israel masuk ke tanah Kanaan terus dalam bimbingan Tuhan. Walaupun kadang-kadang mereka itu selalu berontak, ada berontak-berontak, tapi Tuhan tetap setia. Memang pada perjalanan pun mereka, kalau mereka berontak, dikasih Tuhan hukuman. Tapi dalam perjalanan sampai tanah Kanaan, tetap mereka dibimbing. Dalam perjalanan, Musa tidak masuk tanah Kanaan karena dia ada kata kekurangannya. Maka dia hanya menjelang ke Kanaan, dia meninggal di gunung. Maka yang memasukkan Israel ke tanah Kanaan adalah Joshua. Sehingga saya yakin Tuhan itu dari situ kita ambil dan terus ke Yesus Kristus. Maka itu yang saya imani. Dan juga dalam perjalanan sejarah, dalam kitab-kitab pun dinubuatkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pun banyak mujizat yang dibikin Yesus. Yang itu yang saya baca memang. Tapi tergantung kita masing-masing lah ya. Banyak mujizat yang dibikin Yesus. Yang pernah kuingat membuat anggur, membikin makan banyak orang dari 2 roti sama 5 ikan, tahu itu. Itulah, membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itulah banyak yang saya tahu. Dan sampai sekarang akhir-akhir menjelang tahun 2000 ke sini masih ada penampakan. Terus terang memang aku memang tidak tahu, hanya tahu dari berita memang, berita-berita penampakan. Apa penampakan Bunda Maria atau penampakan Yesus. Itu yang bikin saya sekarang ini jadi berpikir gitu tuh. Itu Iban menurut saya. Makasih Bang. Oke, saya tanggapi, boleh? Oke. Sesuai Ngapain dengan kau tanggapi? Ini saudara Tergantung Kristen host. kau.
Enggak. Kau tanggapi pula. Maksudnya Kau bukan menambah. Oh iya, menambah. Menambah, oke. Ya oke. silakan menambah. Kok tanggapin? Iya. Sesuai dengan lanjut, Ito. judulnya, Kristen ajaran sesatkah, begitu kah? Ya. Ya. Sebentar dulu Oke. itu, sebentar. Saya sapa dulu. Pedang Oke. kilat, Bang Wes. Ini agama apa? Biar tahu saya. Agama apa Bang Pedang? Muslim. Bang Manwes agama apa? Muslim. Islam. Oh, dua-duanya Islam. Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Biar kita naikkan yang Kristen. Oh saya lu bercakap pedang kilat. Saya bisa minta Ya. waktu sedikit. Ya, saya turun Iya, Bunda iya, iya. ya, naikkan aja yang Kristen ya Bunda. Oh iya, iya, oke, nggak apa-apa Bang Hendra. Bisa eme. Sebentar dulu itu, sebentar dulu. Saya Ito. sampaikan Ada yang- sedikit. Ya, saya sampaikan sedikit. Siap saya sampaikan, saya turunkan begitu kan. Bisa ya? Ya, Boleh ya? Boleh ya. boleh. Silakan. Ya, saya bilang ajaran Kristen ini adalah ajaran sesat. Kenapa di ajaran sesat? Di Matius 7 pasal 23 dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu tidak mengenal kamu. Dalam arti kata, tidak mengenal kamu karena ajaran-ajaran Kristen ini udah dilegitimasi oleh si Paulus. Dia membatalkan hukum Torah, 10 hukum Torah itu. Jadi jangan harap kamu itu agama yang selamat, kamu itu agama yang sesat. Dah, siap. Oke. Saya bersedia turun ya, oke. Ya. Oke, saya Oke, iya. Tunggu sebentar Itoku. Kan tadi kan mau menambah tentang Ya, ajaran ya. sesat. Saya Iya, nggak apa-apa. saya bersedia turun ya. Ya. Oke, Ya, silakan ya, makasih ya. abangku. Assalamualaikum. Udah. Oke. Ya, silakan menambah nanti ya, sebentar dulu ya itu ya. Mau ngomong apa, mau ada yang mau disampaikan Bang Amir, silakan. Sebentar itu Manulang ya. Biar apa? Oke. Ya. Ya, Ya. kita paham dulu ya. Ya ini saya ini kan pencari. Sebenarnya Mencari itu apa, Bang? ya untuk keyakinan. Loh, emang Abang agama bukan Islam? Ya saya ini kan saya tidak menyalahkan agama lain. Saya ini mau cari ke titik sebenarnya gitu. Ini sebelum saya belum ada Loh, kitab. tunggu dulu Bang Amir sebentar. Mau cari titik sebenarnya agamanya Abang tuh apa dulu? Islam Kristen gitu loh. Islam. Saya sudah Loh, Islam. terus masih ragu tentang keislamannya? Bukan ragu. Ah, Saya mau terus? ceritakan kebenarannya. Sebelum Yesus di muka bumi ini, Iya. asalnya dari mana dia? Nah. Yang saya tanya, Sebentar itu Asalnya jangan dari- ditanggapin itu jangan ditanggapin itu. Ini kan cuman mau nyampaikan. Kitab Ya. loh. Sebelum Iya. jadi Yesus, asalnya dari mana dia? Oh. Itu Enggak, kan Bang. Maryam itu kan berkata-kata mengasih tahu kaum, tapi di situ tidak ada yang menerima. Masa Maryam hamil sama Tuhan? Kan di situ ditanyakan. Sebelum Yesus loh bercerita, sebelum Yesus dia lahir itu dia belum cerita. Mau ngapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya, izin. Erik, kalau kau apalagi saya turunkan loh. Saya masih menghargai kau loh. Oke, saya pertanyakan dulu satu aja. Sabar Bisa itu dulu, kau hargai dulu di sini. Pertanyaan saya mematikan. Matikan dari mana? gigi kau. Ini kan kita pertanyakan sebelum jadi baku ke kitab Yesus berbicara, kok Maryam itu Enggak, awalnya- Bang, kalau ada yang Bang Amir, kalau ada yang mau menyampaikan silakan disampaikan. Karena nanti biar lanjut dulu diskusinya, Bang. Jangan pertanyaan yang baru gitu loh. Oke, Silakan, Bang. itu aja yang saya pertanyakan, Bun. Asal usul Oke. sebelum jadi baku kitab, jadi pembahasannya itu biar kamu nggak masuk akal ke situ dulu. Sebelum Maryam menciptakan Yesus ini, dia kan dia sudah berkata ya, aku Iya. ini loh, aku ini Tuhan. Rahim saya ini ada seorang anak Tuhan gitu. Tapi di situ kan nggak berterima orang itu. Ada apa di situ? Kita cerita sebelum Yesus jadi baku. Sebelum Iya, Maryam oke. itu. Maryam Iya, itu loh. oke. Ada apa sih itu Maryam? Iya. Tuh. Oke, kita Bang Amir ya. Pembahasannya di situ, Bun. Sebelum jadi Yesus ini gitu loh.
sebelum Nggak akan bisa sudah ada bang, nggak kitab. akan masuk bang, karena Kristen ini kalau pakai akal tidak akan menuhankan manusia Ya gitu aja iya, sebenarnya. sekarang itu kita berakal, sudah ada akal. Sebelum itu, ini kan Yesus kan dari kecil berkata-kata, gitu loh. Dari dia lahir Iya. dia sudah berkata-kata. Udah bisa. Ya, Udah bisa sebentar dulu Ito. Ini saya nggak membahas yang bagian tema ini. Biar lanjut dulu sama Bang Santo gitu loh. Bang Amir Mas, sudah lanjut, Bang Amir? Santo. Ya, sebentar dulu Ito. Bang, saya mau tanya bang. Aduh. Minta tolong sama yang lainnya, diatur oleh host lah yang minta tolong. Iya. Pak Hos, coba satu-satu disuruh bicara, jangan semua ikut bicara. Iya, sabar dulu. Makanya dulu, di-mute dulu Bang Mans. Apa noise ya, noise gitu loh. Nah, sekarang ya noise Bang Mans. Di-mute dulu Bang Mans. Saya mau tanya, saya kan agama Islam. Kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu. Ya, kalau Kristen itu sholatnya gimana? Terus bacaannya Aduh. apa Arab, apa bahasa Indonesia? Saya jelas juga bang ini. Aduh. Kalau bisa Orang ini. nantilah itu bang setelah topiknya ini bang. Saya gini, izin ya, izin sekali izin. Aduh, izin. Makanya saya kenapa ya tidak menaikkan saudara-saudara Islam yang bagi saya, menurut saya yang baru-baru mengikuti Komal begini atau jarang naik, saya menaikkan saudara-saudara Islam saya yang sudah biasa berdiskusi. Karena apa? Saya mencegah seperti ini loh. Saya mencegah seperti ini. Ketika saya sudah membuat tema, biarkanlah dulu saudara Islam saya yang saya percayakan jadi narasumber yang berdiskusi dulu dengan saudara kita yang Kristen gitu loh. Karena saya kan host. Saya kalau bisa jangan ikut juga kalau bisa. Karena nanti rungkat gitu loh. Ya. Begitu ya. Mantap. Ya. Jadi silakan Ito Manulang menambah dari Iban Sinurat biar ditanggapi sama Bang Santo. Silakan. Oke, makasih ya Ibu Ito. Ini judulnya kan apa ini? Kristen ajaran sesatkah? Jadi jawabannya tidak. Karena gini, Kristen itu artinya pengikut Kristus, kan begitu? Jadi Kristus itu siapa? Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Maksudnya sorga, tak satu orang pun bisa masuk sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi jelas di situ poinnya. Jadi sebenarnya kalau kita berargumen pakai logika segala macam, ya semua pintar kan begitu. Kalau memang pakai logika, ateis lebih hebat dari kita berlogika. Makanya mereka tidak percaya Tuhan, kan begitu kira-kira. Jadi kita percaya kepada kitab suci. Seperti kita Kristen percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di luar Tuhan Yesus dipastikan semua orang binasa dan masuk neraka. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Jadi kita kan sibuk beragama, kan begitu kira-kira kan. Sementara kita beragama tidak tahu kita punya Tuhan atau tidak. Jadi itu poinnya. Jadi maksud saya, seperti tadi saya menanggapi sedikit di Matius 7, katanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, katanya kan begitu di situ kan. Jadi kalau satu ayat itu, satu kalimat itu memang kita pegang, ya memang Tuhan Yesus tidak mengenal. Tapi di atasnya, Tuhan Yesus berkata demikian karena kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak berbuah, atau artinya berbuah ini menghasilkan buah pertobatan. Itu namanya, itu makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Dulunya dia, atau gini, banyak, semua orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang Kristen menghasilkan buah pertobatan. Jadi kekristenan ini sebenarnya bukan asal Kristen. Kristen itu artinya tadi ku bilang mengikut Kristus. Jadi bagaimana Kristus hidup, orang Kristen pun seharusnya begitu. Jadi saya menyoroti begini kan, saya bukan membenarkan agama Kristen, tetapi bukan agamanya ya. Agama Kristen pun kalau tohnya dia, contoh, hidupnya membunuh, merampok, mencuri, korupsi, yaitu namanya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Jadi yang diperlukan oleh Tuhan Yesus, menghasilkan buah pertobatan.
Jadi kalaupun beragama Kristen, hidupnya amburadul sama aja. Jadi makanya Tuhan Yesus itu menawarkan keselamatan dan pertobatan. Jadi barang siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus sangkal diri, dia harus bertobat sungguh-sungguh. Itu saja poinnya. Jadi nggak usah kita panjang lebar menghafal ayat segala macam, kalau tohnya tidak dilakukan, sama saja. Makanya orang Yahudi, orang Israel paling pintar menghafal. Makanya mereka itu jadi ahli Farisi, ahli Taurat. Mereka paham kitab suci, tapi mereka tidak melakukan. Kira-kira demikian. Oke, itu saja saya tanggapi sedikit, saya tambahkan. Terima kasih. Iya, silakan Bang Santo. Oke, jadi begini ya. Ini kita temanya kebenaran dalam ajarannya. Nah itu kalau kita kembali kepada dalam ajaran Islam, berarti ada sosok utusan, ya kan? Utusan yang menyampaikan firman itu dari Tuhan, dan Tuhan itu memperkenalkan diri. Kalau di dalam Islam, dalam Quran surat Toha ayat 14, sahabat Bang Juma, coba Oktinora bentar, ada telepon saya. Coba lanjut sahabat Bang Juma nih. Sebentar, saya ada teleponnya sebentar. Sahabat siapa nih? Sahabat Darian nih. Sorry. Baik. Oh, Sahabat Darian. Coba lanjut dulu Darian, ada telepon saya nih, bentar. Iya bang. Tadi saya belum. Dari sampai mana? Katanya Kristen bukan ajaran sesat ya? Sesat, ya. Iya. Dari mana Anda mengatakan bahwa Kristen itu enggak sesat? Dari cara ibadahnya? Dari cara apanya? Perilakunya? Atau dari cara mendapatkan Tuhannya? Dari mana? Pertama satu ya, yang harus Anda pahami ya, bahwa Kristen itu lahir hasil dari persekutuan kepada iblis. Di mana datanya? Di 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Dalam nama Tuhan kepada iblis. Diserahkan kepada siapa? Kepada iblis. Yuk. Coba, ajaran benarkah mensekutukan sesuatu kepada iblis? Saya tanya. Itu dulu, satu. Silakan Anda buka 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, ya. Jadi pondasinya ajaran kalian itu mempersekutukan iblis. Karenanya Yesus itu diserahkan kepada iblis. Paham? Di Ulangan 21 nomor 23 ya. Apabila seorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk Allah. Jadi ajaran kalian ini sumbernya adalah sebuah kutukan. Gitu. Yesus dikutuk, Yesus digantung tidak? Yesus digantung pada kayu salib sehingga Anda jadikan Tuhan. Sementara orang yang digantung pada kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan dan mencemarkan negeri. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Gitu loh. Jadi ajaran kalian ini berdasarkan kutukan. Galatia 3:13, terkutuklah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu loh. Ya. Jadi kalau di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 ya, orang yang digantung pada kayu salib, yang matinya digantung pada kayu salib itu dikutuk oleh Tuhan. Karena itu Tuhan nggak suka mencemarkan negeri, gitu loh. Tahu? Makanya orang Yahudi pun nggak mau dia menjadi Kristen. Karena apa? Karena sumbernya berdasarkan dari persekutuan kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5, gitu loh. Lanjut. Dan itu dulu, tanggapin dulu itu kalau bisa. Oh, udah orangnya udah kemana? Siman ulang. Heri, selamat pagi Bang Heri. Selamat pagi Mbak.
Agama apa, Bang? Jadi, halo, Ya, agama apa? saya Islam. Berarti tinggal aku Kristen. Apa? Cuman saya mempertimbangkan di room ini ya minta maaf. Apa? Mau curhat? Mau curhat? Curhat apa, Mas? Nggak, maksudnya mau mempertimbangkan Apa? Mempertimbangkan Enggak. apa? Maaf, saya di Ya, sini itu sekalian mempromosikan anti skincare ya, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, Yang bertambah di cantik. bawah, iya di bawah kok julid kali sih, ini lagi live. Loh, kita kan live sambil jualan. Iya, nggak apa-apa. Sambil Ya menyerang. lanjut, lanjut. Iya, lanjut Bang Heri. Masalah Ya. agama, masalah agama, masalah keyakinan. Jadi kalau memang saya secara pribadi saja belum menguasai secara penuh sebagai orang Islam, mempelajari secara penuh itu sebagai orang Islam, jadi saya tidak berani membicarakan agama lain, itu saja kalau saya. turun aja, turun. Saya juga Kenapa kalau sampai di atas kenapa curhat mau pula. apa kamu? Loh, saya Enggak, sekarang menghargai kok. sebentar Iya. Darian. Sekarang begini Bang Heri. Iya, Itu Mbak. yang Kristen Iban Nurat. Bang Nurat, Iban Sinurat. Ya, Apakah Anda keberatan ketika kita berdiskusi seperti ini dari pihak Kristen? saya tidak dengan tulus saya Ya udah. mendengarkan itu. Cuman tergantung ke masing-masing kita, kepercayaan kita kan. Iyalah. Betul. Kalau begitu pandangan Anda, ada apa-apa kan gitu. Sejauh yang bisa kita terangkan yang kita tahu. Iya. Yang kita tahu. Betul itu. Iya. Jangan kita gara-gara ini kita berantem apa berdebat sampai benci, jangan, itu bukan Bukan, Iya. bukan gitu, Bang, bukan gitu. Makanya Jadi? saya tidak berani Ya, kalau nggak menyinggung berani, agama lain turun. karena saya, loh, apa hak kamu? Hah? jadi berantem kan, nggak enak. Apa hak kamu? Enggak, bukan Pak masalah Heri, itu. saudaraku Pak Heri, kalau Apa berani kalau kamu jangan sudah takut. bicara agama? Nggak ada umat muslim Saya itu cuma yang marah. sudah hebat dengan aja agamanya, nggak ada, Lihat gitu loh ya, publik. gitu loh. Kenapa? Tidak di sini, Bung. Kalau mau profesional agama, tidak di sini. Terus di mana? Izin ya, izin Darian, sebentar ya. Lanjut, Mbak. Hah? Oke. Kamu itu Sebentar kaum dulu. komunis sebenarnya. Sebentar dulu. Nah, Sebentar dulu, mulutnya aja Heri. sudah kayak gitu kan, Pak mulutnya Heri. coba. Ya mulut Pak apa? Heri. Kenapa? Pak Heri, Tancuk. izin saya host ngomong. Ya, begini Pak Heri. Jangan nggak skru lah. Ada juga saudara kita Kristen itu membuka room seperti ini. Nah, saudara Islam membuka room seperti ini. Nah, kita sebenarnya di sini kan menginginkan diskusi santun. Dalam undang-undang pun tidak ada larangan untuk berdiskusi soal agama. Betul, Mbak. Contoh, diskusi soal diskusi Ya. dengar dulu sebentar. Ya. Kalau kita berdiskusi, ya kan, bukan berarti kita itu harus pintar. Tidak. Kita harus menguasai tema satu. Itu orang pun begini, Ustadz Abdul Somad, Masya Allah keilmuan beliau, tetapi beliau itu bukan di ranah diskusi. Beliau itu seorang ustadz yang dimana dia itu harus berkhotbah di depan jemaah-jemaahnya. Nah, beda kayak kita. Kita ini bukan ustadz atau ustazah, tetapi di sini kita membuka room, memfasilitasi siapa-siapa saudara kita yang bagian Kristen dengan Islam untuk saling adu argumen memakai data. Paham ya Pak Heri ya? Paham, Mbak ya. Makanya saya ini kan belum selesai toh, Mbak, kok disuruh turun. Saya ini mengelus Saya sama kan room nggak ini turunkan dulu. sampean. Paham, Mbak. Tapi ya, Mak, saya kan boleh, Mbak, menyampaikan yang punya hak Boleh, menurunkan boleh, sampean, Mbak. Mbak Sampai Nora, sedikit Mbak Nora. Sedikit Mbak Nora. Ya, supaya saya Ya silakan. supaya Ya, saya Heri, tidak Heri. tersinggung lah yang Iya, baik enggak. gitu. Begini, Pak Heri dengar ya. Kita tidak berbicara ya. Kita tidak berbicara
Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, apa landasannya Anda mengatakan saya komunis? Siapa? Apa landasan fondasinya Anda sehingga Anda bisa mengatakan saya komunis dan saya jancuk? Saya kan marah, kan suka-suka saya sampai menurunkan saya. Kan suka-suka artinya kami. kan Anda kan tidak paham tentang ajaran Anda kan gitu. Loh, saya paham kenapa. Cuman saya di sini. Kalau Anda ada paham orang kenapa sepandai. Anda bisa mengatakan saya Orang komunis? sepandai di sini masalah agama. Kalau itu, Anda maunya paham apa? kenapa Anda bisa mengatakan Sudahlah, saya komunis? ini Apa kelakuannya dasar seorang Anda PKI mengatakan saya tidak seperti itu? menghargai. Kamu itu berbangsa. Aduh, Nggak maaf, boleh aku ngomong udah bisa gitu. dengar orang bertengkar. Aku udah mau, minta tolong jangan bertengkarlah di sini. Bukan. Pak Heri nggak boleh ngomong kayak begitu. Jangan mem-PKI-kan orang tanpa ada bukti, itu fitnah loh. Hati-hati, Pak Heri. Tolong, ini fitnah. Izin Kak Nora. Sebentar dulu Bang Lubis, sebentar dulu, izin dulu. Ini fitnah. Di sini kita mau diskusi. Pak Heri saya naikkan. Kalau memang Pak Heri ini seorang yang muslim, silakan dulu menyimak. Kalau rasa memang tidak suka room seperti ini, silakan di skip, scroll aja. Masuk ke room yang lain, begitu Pak Heri. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk menyukai room saya atau berada di room saya. Ketika orang itu tidak suka, silakan pergi. Tapi satu yang saya harus ingatkan kepada Pak Heri, ketika mem-PKI-kan orang, hati-hati. Hati-hati, itu Anda sudah kena delik hukum. Itu fitnah. Nggak boleh Pak Heri, ya. Fitnah itu, ngeri itu. Jangan bawa-bawa PKI dong. Ngeri itu ya. Itu partai komunis itu. Hati-hati Pak Heri. Gitu loh. Silakan lanjut Darian dengan Iban Sudah Murat. Bang, terlalu Ya, silakan apa namanya? Nggak iya lagi tuh kalau Ini kayak gitu. apa namanya? Bahasanya itu sangat tidak ini sekali gitu, sesama umat, sesama ininya kalau dia juga muslim gitu loh. Bahasanya tuh terlalu santai betul gitu loh. Lanjut dengan Iban Murat. Lanjut aja. Iya, saya pun Yang jadi baru nggak naik, enak agak- juga. Iya, Nggak enak Sinora. juga perasaan Iya, Bang. kalau sudah bertengkar gitu. Aku Nggak bertengkar Bang. Makanya saya tadi kan sebenarnya saya cuma bertanya tadi sama dia Nggak dasarnya bertengkar apa. Bang. Nggak suka kita di komunis-komunis. Kalau saya tuh nggak suka gitu loh bertengkar kan orang itu kalau mengatakan sesuatu ya itu kan harus ada landasannya, harus ada pondasinya gitu loh. Misalnya dia kenal sama saya, dia tahu kedua orang tua saya, bisa dia mengatakan seperti itulah. Saya itu baru tahu dia di sini di Komal gitu loh. Kok sampainya dia bisa tahu mengatakan saya seperti itu, tahu dari mana gitu loh, landasnya apa gitu loh. Jadi orang itu kalau ngomong semua itu harus ada landasannya, ada pondasinya gitu loh, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan fitnah. Nggak boleh di dalam Islam itu kita dilarang untuk fitnah ya, apalagi menggunjing sesama muslim yang tidak benar gitu loh. Kita akan memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi begini Bang Sinura. ya. Iya. Nah, Anda itu kan mendapatkan Tuhan itu kan dari persekutuan kepada iblis. Nah, terus kebenarannya di mana ajaran tersebut Bang gitu loh. Abang buka 1 Korintus 5 nomor 5. Kan tadi saya sampai di situ dulu kan tadi kan. Nah, di situ Bang. Coba. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Coba Bang. Coba Bang baca. Jadi Anda mendapatkan Tuhan itu setelah menyerahkan anak seseorang itu kepada iblis. Gitu loh Bang. Tanpa iblis, iya, tanpa iblis bagaimana bisa Anda mendapatkan Tuhan? Sementara Yesus itu harus diserahkan kepada iblis. Coba Abang kaji 1 Korintus 5 nomor 5. Silakan. Yang pertama memang saya bukan ahlinya ya, hanya pendengar-pendengar di TikTok sama YouTube dari para pendebat. Terus terang saya tidak tahu dengan sejujurnya. Tapi kalau Anda bilang bahwa Yesus terkutuk itu hak Anda untuk mengatakan itu. Ya, dengan dalil yang Anda tunjukkan di Korintus itu. Tapi kalau kami membaca kitab, tidak satu ayat langsung kami artikan keseluruhan dari sebab itu kita tangkap maknanya apa kira-kira ini. Gitu kalau pikiran kami. Dan kalau boleh tadi sudah ceritakan tadi, mulai dari Abraham, Musa, Yosua sampai Daud, Allah bersama mereka.
memang kita tahu dalam bentuk apa, tapi mereka tetap bisa sampai ke tujuan bersama Allah, bersama Tuhan. Dan Tuhan itu yang kami tahu dan yang sudah saya tahu, tapi terus terang dari mana dalilnya, tidak tahu dalil di mana. Memang terus terang pengetahuan saya tentang Tuhan itu, Tuhan adalah yang awal dan akhir. Dia yang menciptakan semua dunia ini. Yang awal yang akhir itu siapa, Bang? Hah? Bang, yang awal yang akhir itu siapa? Tuhan Yesus. Maksudnya yang awal dari rahim Maria atau gimana ini, Bang? Yesus itu yang lahir atau tidak? Yang awal dan yang akhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam diri yang maksudnya yang awal Yesus sama Bunda Maria itu bulan mana sih, Bang? Ya, itu secara manusia karena dia mengambil rupa manusia. Iya, Yesus itu kan yang dilahirkan. Kamu akan mengandung dan melahirkan laki-laki, hendaklah engkau beri nama Yesus. Lukas 1 nomor 31. Nah, pertanyaannya, yang dilahirkan ini siapa, Bang? Nah, sekarang yang mengatakan engkau akan melahirkan laki-laki dan kau beri nama Yesus, itu yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakannya Tuhan, Bang. Nah, Tuhan kan? Iya, melalui malaikat Gabriel. Iya. Jadi, mungkinkah perintah Tuhan menjadi terkutuk? Atau karena mungkin Tuhan bukan. Ini abang yang awalnya yang akhir ini loh. Kalau yang di situ abang kan tadi sudah nyerah, katanya abang nggak tahu. Jadi saya nggak mau bahas itu. Sekarang abang larikan lagi, katanya yang awal dan yang akhir. Yang masalah kalau 1 Korintus 5:5 saya turunkan ke bawah karena abang tadi tidak bisa membahas itu gitu loh. Nah, sekarang abang lari ke yang awal dan yang akhir, kan begitu, Bang. Pertanyaan saya, yang awal itu yang mana, Bang? Yang awal yang mana dan yang akhir yang mana gitu loh, Bang. Nah, yang awal itu maksud abang yang mana? Yesus gitu yang awal. Yang awal dan akhir itu hanya satu. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Dia yang Yesus. awal dan akhir. Oke, Tuhan Yesus. Oke, Yesus sama Maria itu Tuhan duluan mana, Bang? Ya, Allah lah duluan. Gimana kalau duluan Ara? Emang Yesus yang melahirkan Maria? Karena Allah Bang. Yesus yang melahirkan Maria atau Maria yang melahirkan Yesus, Bang? Secara manusia, tapi kan Allah berfirman kepada Maria, kan? Loh, yang sebelum dilahirkan emang ada, Bang, namanya Yesus? Ya belum ada, tapi kan ya, kalau belum ada artinya kan Yesus itu sudah ada setelah dilahirkan, kan, Bang? Nah, ini kita beda-beda pemikiran memang. Coba saya ulangin. Sebelum dilahirkan apakah ada nama Yesus? Sebelum dilahirkan apakah ada nama Yesus? Coba. Yesus itu sendiri Allah. Ya, itulah yang kita beda-beda pikiran. Di mana Allah mengatakan aku Allah adalah Yesus? Di mana? Yesus itu sendiri. Di mana di dalam perjanjian lama Allah mengakui dirinya sebagai Yesus, di mana? Ya, perjanjian lama kan belum lah. Sudah. Makanya nggak usah. Makanya kan kalau misalnya yang awal artinya kan dari perjanjian lama, kan begitu. Nah, di mana ada perjanjian lama Allah mengakui dirinya sebagai Yesus itu di mana? Namaku adalah Yesus. Di mana dalilnya? Coba. Di mana di mana ada Nabi Musa percaya Tuhannya itu manusia? Di mana ada Nabi Musa percaya Tuhannya manusia? Ya, inilah kita beda persepsi memang. Loh, bukan beda persepsi, makanya saya tanya abang, katanya kan abang yang awal. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu sebelum Yesus lahir ada nggak yang namanya Yesus? Di dalam diri Tuhan pencipta sudah ada semua itu. Iya, sebelum dilahirkan, jawaban pilihannya ada atau tidak, Bang? Sebelum dilahirkan ada nggak namanya Yesus? Nama tidak muncul, tapi ada dalam Tuhan itu. Tuhan kalau nama tidak muncul, artinya abang mengatakan ada itu nggak ada datanya. Tadi kan sudah bilang terus terang. Nah, kalau tidak tertulis, artinya abang itu mengatakan ada tapi tidak ada datanya, berarti nggak tertulis gitu. Yang penting kami itu percaya. Kalau masalah yang penting, artinya abang menjawab pertanyaan saya itu atau beriman itu dengan menggunakan asumsi berarti ya?
Dari awal kan sudah aku bilang sama ini juga host ini. Inilah bahwa kenapa dikatakan tema ini Kristen ajaran sesatkah? Karena Anda beriman berdasarkan asumsi gitu loh Bang. Jadi apa yang Anda imani berdasarkan asumsi terus Anda yakini gitu loh. itu pikiran abang itu kawan saya. Sekarang saya tanya sama abang, tadi abang mengatakan akulah yang awal dan akhir, katanya itu Yesus. Pertanyaan saya, sebelum dilahirkan ada nggak Tuhan yang namanya Yesus sebelum dilahirkan? Akulah Tuhan wahai Musa, namaku Yesus. Wah, ada nggak? Itu katamu lah itu, mana ada kata begitu. Kata Tuhan pun tidak ada gitu. Tapi Ya kalau nggak ada Yesus terus itu kenapa Anda adalah mengatakan Tuhan, yang itu awal aja. itu adalah Yesus? Ya. Kalau dia awal dari lahir dari keselapahannya Bunda Maria ya iya, tapi kalau sebelum lahir dari selapahannya Bunda Maria ya belum ada kan namanya Yesus. Itulah kita pikiran beda. Jadi pikiran abang itu Karena kan saya itu menggunakan akal waras saya Bang. Sesuatu yang tidak tertulis tidak akan saya bicarakan. Karena jika sesuatu tidak tertulis saya bicarakan maka saya berasumsi gitu loh. Dan saya tidak mau beriman itu dengan menggunakan asumsi gitu loh, asumsi saya sendiri. Kalau saya beriman dengan menggunakan asumsi saya sendiri maka benarlah ajaran tersebut adalah ajaran sesat, tahu nggak? itu menurut kalian lah, itu tidak apa-apa lah. Loh, bukan menurut kalian apa? Itu fakta Bang, gitu. Gimana faktanya? Aduh. Sekarang saya tanya, adanya Yesus itu setelah dilahirkan atau tidak? Apa? Adanya nama Yesus itu setelah dilahirkan atau tidak? Kita jangan soal nama, karena semua nama itu ada. Nama ini kan yang Anda tuhankan, namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus, gitu. Anda dengan sombongnya mengatakan bahwa Yesus itu yang awal dan yang akhir, gitu. Maka saya bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, sebelum anak laki-laki yang bernama Yesus ini dilahirkan, ada enggak di dalam ada nggak tertulis bahwa Tuhan sebelum dilahirkan ini namanya juga Yesus? Mau tidak ada atau ada, yang penting kami percaya Yesus ini adalah Bang. Tuhan. Itu Ya, aja itu. kalau kami maaf. Kalau memang itu salah untuk kalian, tidak apa-apa lah. Pokoknya yang penting Yesus, Kepercayaan. pokoknya yang penting Yesus Tuhan gitu Bang ya. Pokoknya yang penting Yesus Tuhan gitu ya. Iyalah, sekarang Yesus itu tahulah, maaf ini kan saya melebarkan. Yesus itu tahulah, maaf ini kan saya melebarkan. Matikan dulu Jose ini, siapa ini? Sekarang kita berbalik lagi sejarah dulu kan? Sejarah apa? Nyi Roro Kidul. Halo. Sebentar, izin ya, izin boleh sebentar dulu. berdebat itu. Langsung Sebentar, lagi sebentar. diapain. Berarti Anda itu juga Sebentar, pikiran izin, itu juga, maaf ya. Iban sebentar. Ya. Ya, saya sapa dulu ya, Seniper. Ya. Ya, Muslim ya Seniper ya? Alhamdulillah saya Muslim. Doubling ini siapa yang doubling? Jose itu. Coba Jose agama apa? Nonten Kak, nonten. Kristen ya? Hotel. Iya, nonten. Ya di mute dulu bang. Doubling kayaknya nih. Iya. Sebentar ya, standby dulu bentar. Ya, Bang Darian, Iban Sinurat ini orang yang santun. Ya, dia Iya, orangnya jujur. Jadi ya kita agak sedikit apa. Ya lanjut. Iya. Ini Seniper yang noise ini. Iya ya. Siapa tuh? Iya, Seniper. Nah kan, Seniper. Ya lanjut. Oten yang mau naik silakan ya, Kristen yang mau naik ya. Kalau bisa beralih lagi ke yang lain, janganlah dulu kita permasalahkan nama Yesusnya itu. Oke. Perbuatannya lah dulu kita bandingkan. Perbuatan Yesus dengan perbuatan Muhammad gimana? Tapi maaf ya, kita pertama maaf ini hanya diskusi. Iya, Yesus yang hanya begini Bang ya. Yesus yang hanya bekerja sebagai rasul 3 tahun. Anda mau apple to apple kan dengan Nabi Muhammad ya Bang? Ya, karena yang saya tahu nih ya, Iya. Muhammad Jadi begini yang Bang, sekian tahun. abang sabar begini ya.
Yesus yang Anda yakini katanya Tuhan itu sendiri yang turun ya, dibanding dengan Nabi Muhammad dengan Rasulullah ya, yang hanyalah seorang manusia ya, dia sanggup mengislamkan seluruh jazirah Arab pada saat itu. Sukses bang misinya, visi misinya sukses. Sementara Yesus yang Anda katakan Tuhan itu sendiri sudah capek-capek Tuhan turun ke dunia, sukses nggak dia mengkristenkan seluruh Yerusalem? Coba jawab. Ya itulah cara pandang kita. Tapi kalau itu Tuhan sendiri yang turun sudah padahal dibanding dengan Nabi Muhammad yang hanyalah seorang manusia. Nabi Muhammad seorang manusia sukses mengislamkan seluruh jazirah Arab. Pertanyaan saya, sukses nggak Tuhan Anda sendiri turun ke Yerusalem mengkristenkan Yahudi? Sukses nggak? Sukses lah. Di mana datanya? Buktinya banyak orang Kristen di situ. Banyak apanya, gigimu udah banyak. Kalau banyak bang di Yerusalem itu adalah penganut ajaran Kristen, nggak mungkin Anda dilarang untuk mendirikan patung-patung Yesus. Sekarang kamu cari di Yerusalem sana, ada nggak patung Yesus? Oke, sekarang kita beralih yang lain, bisa dak? Nah, makanya jangan sekali-kali Anda meng-apple to apple kan, gitu loh. Kalau saya nggak suka yang begitu. Aku bertanya lagi dah. Kau nggak punya apa? Muhammad mengislamkan semua Arab dengan cara apa? Dengan cara berperang lah. Kau tuh botol sekali bang. Makanya bang. Cobalah dulu. Sekarang begini bang. Sekarang gini, saya kan sudah jawab. Nggak, sekarang begini bang, biar maju bang. Anda itu menuhankan Yesus itu perintahnya siapa bang? Perintah Tuhan lah. Di mana Yesus memerintahkan? Hai orang Kristen, Tuhankanlah aku. Di mana? Ini kamu sendiri yang bilang, aku nggak tahu pokoknya. Kalau nggak tahu terus gimana sih abang ini? Dikit-dikit kalau ditanya nggak tahu, dikit-dikit ditanya nggak tahu. Gimana ini abang ini? Aduh, coba teman Kristen yang lain ada nggak yang bisa jawab ini? Siapa di sini yang Kristen? Awal tadi sudah aku bilang sama host, aku ini hanya pengetahuan mendengarkan dari TikTok dan perdebatan Kristen dan Islam. Sekarang gini, kenapa? Di mana etika Muhammad kalau menikahi umur 6 tahun? Itulah aku dengarkan. Coba gimana lah itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya menikahi umur 6 tahun? Itulah perdebatan antara Islam dengan si Juma dengan si apa semua. Nah, itu nggak diakui kan? Udahlah kalau gitu. Kita sama-sama inilah. Iya, jadi begini, Bang. Sebentar. Ya. Iban Murad, karena kebetulan saya lagi makan, nanti dijawab. Ya. Diskusi yang baik lah. Diskusi yang baik. Assalamualaikum. Nah, itu kan itu yang dia tersurat di Al-Qur'an katanya, tapi aku ada, makanya kalau ngomong itu nggak usah asal ngomong bang. Kalau kamu nggak tahu ngomong, bertanya aja dulu, nggak usah kamu menarasikan sesuatu yang kamu tidak pahami ketika saya menanyakan di mana, benar atau tidak gitu. Maaf ya kan dulu, bang sahabat, maaf dulu, maafkan. Lagi pula andai pun saya ikut narasi Anda, kan orang tuanya sendiri yang ingin anaknya untuk menikahkan pada masa itu. Orang tuanya tidak keberatan, masyarakat sekitar tidak keberatan. Kenapa Anda Kristen ini kok keberatan ya? Sementara Yesus sendiri ya, yang Anda katakan adalah manusia 100%, tidak boleh menikah. Apa sebabnya? Dia laki-laki, dia punya nonot, ya, punya nonot. Abang pikir nonotnya Yesus itu tidak bisa normal kayak laki-laki biasa gitu? Gak punya birahi gitu sehingga nggak boleh nikah gitu loh. Itulah dari pandangan kalian. Kalau bahkan ketika diurapi pun seorang wanita yang mengurapinya. Siapa wanita itu kalau bukan istrinya? Apa boleh di dalam ajaran Yahudi seorang wanita yang bukan mahramnya menyentuh ya, menyekar dengan rambutnya, terus mencium Yesus itu yang bukan suaminya? Apa boleh seorang wanita yang bukan muhrimnya ya menyentuh, mengelus-elus, bahkan mencium seorang laki-laki yang bukan pasangannya di dalam ajaran Yahudi? Boleh atau tidak?
Urusan mereka lah itu kan, kita Loh, dari dulu maka kan dari beda itu adat. abang, maka dari itu Beda adat. ini udah bun, tolong dianuin aja lah dulu. Nggak tahu juga apa-apa ini. Enggak, sekarang Muhammad aja kita bahas dulu. Jangan Yesus dulu. Muhammad dulu kita bahas dulu. Kenapa, Kamu Bang? mau kan? Kamu membahas Nabi Muhammad yang kamu tidak percayai karena narasi kamu berdasarkan kebencian, gitu loh. Ya. Sama seperti kamu kalau gitu. narasi Tidak, kamu saya tidak berlandaskan kebencian, justru saya itu sangat cinta kepada Yesua, gitu loh, Bang. Makanya saya ingin menyelamatkan, makanya saya ingin membela dia dari segala fitnah-fitnah orang Kristen dengan mengatakan Kasih waktu dirinya. saya nanti 5 menit ya, sebentar saya lagi makan. Lanjut dulu Oh, iya. Daniel. Sebentar ya Iban. 5 menit Iya. dulu ya, saya makan dulu bentar. Iya. Karena saya itu bukan berdasarkan kebencian, saya itu sangat mencintai, saya itu sangat mencintai Yesua Hamasia, anaknya Bunda Maria, gitu loh. Makanya saya itu ingin membela dia dari tuduh-tuduhan Kristen yang mengatakan terkutuk di kayu salib, gitu loh, Bang. Saya nggak sanggup mengatakan anaknya Bunda Maria itu sampai terkutuk di kayu salib, gitu loh, Bang. Cuma orang Kristen aja yang bisa begitu, gitu loh. Coba. Apakah Yesus itu orang yang berbuat dosa, Bang? Di mana Bang temukan agama Kristen mengatakan terkutuk Yesus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, Galatia 3:13. Nah, yang tergantung di kayu salib itu siapa, Bang? Yang suka menaruh Tuhan di palang salib tergantung, patung-patungnya tergantung di kayu salib itu siapa itu yang suka naruh tergantung, telanjang tergantung itu siapa itu yang menghina anaknya Bunda Maria seperti itu siapa? Muslim atau Kristen? Kok ketawa hehehe? Ketawa lah Bang, karena kalian itu kayak mana lah ya, penjelasannya itu jadi selangkangan, jadi ini. Kok dari selangkangan? Saya nanya yang menghina, ya saya nanya ya, apakah apakah kita menaruh orang ya, apakah kita melihat orang yang digantung digantung dengan ditelanjangi itu tidak sebuah hinaan, Bang? Sekarang begini. Ini kita nggak usah ke Tuhan dulu ya. Seandainya di rumah abang nih, seandainya di rumah abang ada foto bapaknya abang atau kakek itu dikasih sempak aja, terus digantung terus digantung di tiang gitu, dipajang di dinding, malu nggak? Tuhan tidak bisa disamakan. Malu nggak Anda, Bang, kalau misalnya fotonya bapaknya abang? Sebentar, sabar. Malu nggak kalau misalnya foto bapaknya abang ya dikasih sempak aja baru difoto, digantung di tiang jemuran? Malu nggak? Baru pajang di dinding depan rumahnya abang, malu nggak kira-kira, abang? Kami manusia beretika tidak berbuat demikian. Saya tahu, ini saya cuman perumpamaan. Andai kata misalnya, ya, bapaknya abang dikasih sempak aja, baru disuruh foto di tiang jemuran, ya, baru fotonya dipajang di depan pintu rumah, malu nggak kira-kira? Ada Abang sebagai anaknya malu nggak kira-kira? Ada perbuatan kami gitu, udah ada. Nggak malu nggak kira-kira abang kalau misalnya foto bapaknya abang ya, cuma pakai sempak baru digantung di tiang jemuran, baru dipajang di dinding depan rumah, malu nggak kira-kira? Kami punya etika, tidak akan berbuat seperti itu. Nah, abang aja yang cuman bapaknya abang aja digantung ya, telanjang pakai sempak aja di dinding rumah aja, abang malu kan? Begitu apalagi Tuhan, Bang, gitu loh. Itu menurut kalian loh, bukan itu menurut akal pikiran yang sehat, Bang. Manusia aja ya, saya aja ya, apabila dosa bapak saya misalnya, ini ada bapaknya tetangga, dia pakai sempak ya, baru dia berfoto di tiang jemuran, baru fotonya dipajang di dinding, saya ngelihatnya malu, Bang, gitu. Apa-apaan ini, saya geli ngeliatnya gitu loh. Apalagi Tuhan, Bang. Manusia aja malu, apalagi Tuhan. Saya sebagai tetangganya aja malu melihatnya, apalagi Tuhan, gitu loh. Yang Anda katakan Tuhan kalau ditelanjangi, dipajang di dinding, apa-apaan kalian ini? Otak kalian taruh di mana? Botol betul kalian ini, heran saya. Itulah cara pandang kalian. Kok cara pandang? Makanya kami ini cara pandangnya menggunakan akal pikiran, Bang, bukan menggunakan bukan menggunakan ajaran iblis, bukan menggunakan ajaran persekutuan iblis, gitu loh. Gitu loh. Menurut kalian lah itu iblis, kalau kami enggak lah.
Datanya seperti itu gimana? Karena Ya, orang cara yang seperti dihukum itu. itu adalah karena orang yang dihukum itu adalah orang yang berdosa, Bang. Gitu loh. Nah, gini dulu. Yesus itu berdosa atau tidak sehingga Ini dia harus dulu, dihukum? ini dulu. Kan begitu. Jadi kamu tahu berdosa atau tidak itu Yesus? Ya, makanya Yesus itu berdosa atau tidak kalau dia dihukum? Tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia dihukum? Nah, disitulah perlu kita meneliti dengan iman yang teguh. Iman yang teguh untuk gigimu tuh. Nah, gigi lagi kan? Berarti kau udah benci. Sekarang saya tanya, yang Gak sopan, kau gak sopan. yang menyuruh Anda menuhankan Yesus itu siapa? Ya. Yang memerintahkan Anda menuhankan Yesus siapa? Tidak usah diperintahkan kita melakukan Yesus, kita punya pilihan sendiri. Kau memang sudah gitu. Atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus, Bang, sebagai Tuhan? Atas perintah siapa? Ya, itu urusan saya lah. Loh, kita kan ngobrol diskusi, Bang. Atas perintah siapa? Ngobrol diskusi. Nanti kalau aku bilang nanti kau jadi benci lagi sama aku nanti. Bun, kalau bisa di Bun, kita kasih tahu dia ini gitu loh. Bang, saya sudah enggak nanya, saya skip semua lah, saya buang semua sudah itulah, saya buang semua, saya skip. Kita biar maju lagi. Abang ini meyakini bahwa Yesus itu adalah yang akan datang sebagai penghakim Anda sebagai orang Kristen, betul Bang? Abang meyakini hari penghakiman atau tidak? Ya. Ada hari penghakiman itu, ada. Nah, Abang menurut Abang siapa nanti yang akan datang sebagai hari penghakiman yang adil itu buat orang Kristen? Yesus Kristus. Di mana datanya, Bang? Nah, soal data aku memang lemah dataku. Nah, kalau Abang tidak tahu ya, Abang bertanyalah sama saya gitu loh. Aku udah bertanya sama kamu dulu. Iya, jadi sabar Bang, biar nyambung. Jadi kan Abang nggak tahu tuh. Sebenarnya pada waktu penghakiman nanti yang datang kepada Kristen di Indonesia itu bukan Yesus, Bang. Menurut kamu? Yesus itu dia hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, jadi Kristen di Indonesia ini ketika berdoa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang datang sekalinya Nyi Roro Kidul, Bang. Menurut kamu lah. Tuh, datanya ada, Bang, di Lukas 11 nomor 31. Ah, terserah kamu lah, itulah pengertianmu kan. Aku apakan lagi. Ada bisa nih. Nah, aku bilang apalah mujizat yang terkenal terpuji dari Muhammad itu dulu gimana? Al-Quran. Nah, Al-Quran aja kan, satu aja kan? Gak tahu pula kayak mana caranya. Iya, tapi ya syariat ajaran di dalamnya banyak diterapkan di berbagai negara, Bang. Bahkan di Universitas Harvard pun ada diajarkan syariat di dalam ajaran di dalam Islam itu ada diterapkan di dalam universitas tersebut gitu loh ya. Gitu loh, Bang. Yang jadi pertanyaan, mukjizat Yesus itu apa yang masih berguna buat saat ini? Apa yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini? Apa mukjizat dari Yesus yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini? Apa? Ya, kepercayaan kita kepada Yesus lah. Kalau berbicara tentang kepercayaan itu nggak bisa didiskusikan. Yang saya tanyakan, mukjizat Yesus yang bisa digunakan sampai saat ini apa? Kepercayaan kita tentang perbuatannya, bahwa dia selama hidup berbuat baik dan tidak berdosa, walaupun dia dihukum mati, digantung, dia tidak memberontak, kan gitu. Tidak berdosa tapi dihukum mati. Nah, aku malas pun, bingung aku muter nggak ini. Jelaslah kalian itu asal dihukum mati pasti berdosa, dihukum mati pasti itu menurut kalian kan gitu. Ya, izin ya, saya ambil alih dulu ya, izin abang-abangku ya, Darian. Begini, tadi saya karena kebetulan lagi makan, saya mau menjawab yang dipertanyakan sama Iban ya, Iban Sinurat, akhlaknya baginda Rasulullah menikahi
Siti Aisyah berumur 6 tahun. Ya. Memang ada satu riwayat hadis, kalau nggak salah hadis Bukhari, yang pada waktu itu mengatakan bahwa Siti Aisyah itu diserahkan kepada baginda Rasulullah itu oleh ibunya Siti Aisyah itu berumur 6 tahun. Tetapi banyak para ulama-ulama, Bang Seniper tolong di mute dulu ya. Adek, diam dulu adek. Banyak para ulama pada waktu itu mengkritik hadis itu ya. Kenapa dikritik? Karena yang meriwayatkan hadis itu, yang mengatakan itu pada waktu itu cuma satu orang yang bernama siapa namanya tuh? Siapa namanya? Bin Urwah itu, Hisham bin Urwah. Nah, pada waktu Hisham bin Urwah itu berumur 71 tahun. Beliau pada waktu itu sudah uzur, yang tingkat pengingatannya itu sudah menurun, alias pikun. Ya, contoh Iban, kalau saya bertanya kepada mama saya, yang notabene-nya sebenarnya umurnya belum sampai 70, kalau saya bertanya, Mak, saya lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, beliau tidak ingat lagi tuh. Iya. Nah, pada waktu itu dia bercerita bahwa saya itu menikah umur 15 tahun. Hanya mama saya sendiri yang cerita misalnya. Tetapi dia tidak mengingat lagi. Kalau saya tanya saya lahir tahun berapa, dia tidak tahu lagi. Nah, pada waktu itu yang mengatakan itu adalah Hisham bin Urwah. Dia yang notabene-nya memang sudah uzur, yang sudah pikun, Bang Nurat. Makanya kenapa hadis itu pada waktu itu dikritik. Makanya dikatakan Bunda Aisyah, Siti Aisyah tidak berumur 6 tahun pada waktu menikah dengan baginda Rasulullah. Karena hanya satu orang yang mengatakan. Apakah orang yang mengatakan orang yang sudah uzur, yang mengatakan itu wajib kita percayai? Tidak. Contoh Bang Nurat, kalau sudah berumur 50 tahun ke atas saja, pasti sudah ada pikun-pikunnya juga. Betul? Sekarang aja ada pikun. Jadi di situ dijelaskan bahwa memang pada waktu itu yang bernama Hisham bin Urwah, dia waktu itu hijrah ya ke Irak. Nah, dia mengatakan di situ bahwa Aisyah berumur 6 tahun ketika dinikahi baginda Rasulullah. Nah, pada waktu itu beliau memang sudah berumur 71 tahun yang memang notabene-nya sudah uzur. Jadi hadis itu memang dikritik pada waktu itu bahwa tidak benar Siti Aisyah berumur 6 tahun. Tetapi apa yang bisa kita ambil dari poin itu? Begini Bang Ibanku. Di Indonesia ini adalah negara yang memberlakukan undang-undang. Dulu tidak ada batas pernikahan. Tapi kenapa sekarang ada? Ya, karena ditakutkan pernikahan muda ini yang notabene-nya yang belum waktunya dia harus melahirkan, yang belum notabene-nya dia harus berumah tangga. Jadi kalau nggak ada undang-undang yang memberlakukan itu, bahaya nanti bagi kaum wanitanya. Tetapi apakah pada waktu zaman baginda Rasulullah ada yang namanya undang-undang sekian umur wanita boleh menikah? Bahkan kita tidak tahu baliknya seorang wanita pada waktu dia datang bulan itu berumur berapa, kita nggak tahu. Apakah dia berumur 6 tahun, 7 tahun dia sudah haid, kita nggak tahu. Apalagi orang-orang di luar sana itu postur badannya itu postur yang besar-besar, tidak seperti orang Asia. Tengok orang Amerika tuh. Anak SD aja sudah kita lihat seperti anak SMP. Saking besarnya. Malahan di orang Asia, anak SMP seperti anak SD. Jadi begini Iban Nurat ya. Kalau Iban kan katanya belajarnya melalui komal-komal, mendengarkan melalui komal-komal. Jadi saya tidak menyalahkan ketika Iban itu berpikiran negatif kepada Nabi kami ketika Iban mendengarkan dari saudara-saudara Iban sendiri
itu mengatakan baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah yang berumur 6 tahun. Karena apa? Karena ada sebagian memang Kristen ini tidak mau menerima kebenaran, kenyataan bahwa yang saya katakan tadi, ada seorang yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sudah pikun, yang mengatakan bahwa Siti Aisyah berumur 6 tahun. Hanya satu orang yang mengatakan, yaitu siapa? Hisham bin Urwah. Tidak ada lagi orang-orang lain yang membenarkan bahwa Siti Aisyah menikah dengan baginda Rasulullah itu berumur 6 tahun. Tidak ada. Hanya satu orang. Makanya hadis itu dikritik pada waktu itu. Dikritik. Ada kok datanya. Terus, yang kedua, apakah pernikahan baginda Rasulullah kepada istri-istrinya itu menjadi satu polemik atau perdebatan pada waktu di zamannya? Pada waktu di kaumnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang ditentang oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu kepada baginda Rasulullah adalah dakwahnya. Dakwahnya. Mereka pada waktu itu tidak ingin Islam itu tersebar. Dulu mengerikan. Pada waktu baginda Rasulullah itu menyebarkan berdakwah Islam ini, mengerikan, banyak di situ yang dibantai pada waktu itu. Karena mereka tidak menginginkan adanya Islam di negeri mereka. Dakwahnya pada waktu itu yang ditentang orang itu, sehingga berperang. Tidak ada berperang, tidak ada satupun pertentangan tentang pernikahan baginda Rasulullah, tidak ada. Bahkan zaman dahulu baginda Rasulullah itu, ya, itu masih diberlakukan namanya perkawinan mut'ah. Betul itu. Pada waktu zamannya baginda Rasulullah itu ada pernikahan mut'ah, ada pernikahan kontrak, ada. Tetapi beliau bukan pelaku pernikahan kontrak. Makanya turun ayat yang tidak memperbolehkan ada pernikahan kontrak, mut'ah namanya. Kenapa? Karena ditakutkan ketika perempuan itu menikah dengan laki-laki A, dia hamil, terus diceraikan, dikawini lagi dia dengan laki-laki B. Jadi bagaimana nasib si anak yang di dalam kandungan itu? Dia bin siapa jadinya? Makanya Allah menurunkan ayat menentang adanya perkawinan mut'ah. Tetapi baginda Rasulullah tidak melakukan perkawinan mut'ah. Kalau memang tuduhan-tuduhan dari pihak Kristen, baginda Rasulullah melakukan pernikahan mut'ah, siapa nama perempuan yang dikawin mut'ah sama baginda Rasulullah? Itu, keluarkan datanya. Gitu loh. Memang pada waktu zaman baginda Rasulullah tuh pada zaman jahiliyah tuh ada pernikahan mut'ah, memang diakui ada kok, sehingga turunlah ayat. Ya. Terus yang ketiga, di negeri Romawi saja, Kekaisaran Romawi, pernikahan anak di bawah umur 12 tahun itu marak pada waktu itu. Karena nggak ada undang-undang, hanya di Indonesia yang ada. Jadi kenapa mau dibandingkan yang sekarang dengan yang di zaman dahulu? Di zaman dahulu itu budak saja bisa digauli oleh tuannya, karena itu sudah jadi milik tuannya, diperbolehkan. Tetapi perbudakan itu mulai tidak ada semenjak baginda Rasulullah menentangnya, memerdekakan semua. Betul. Ada banyak kok buktinya. Perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi Masya Allah mengerikan loh. Pada waktu Indonesia dijajah, perbudakan masih terjadi. Jangan salah. Banyak perempuan-perempuan Indonesia itu yang dijinahi, diperkaos oleh penjajah. Itu dari pihak mana? Pihak Kristen. Siapa yang membawa agama Kristen di Indonesia? Kalau bukan penjajah. Inilah sebenarnya sejarah faktanya, Iban Nurat. Kalau katanya bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah kamu menikahi bocil? Gak ada, udah saya bahas. Gak ada. Hanya satu orang yang mengatakan. Kalau cuma satu orang yang mengatakan bahwa suami saya selingkuh, tidak bisa saya percayai. Harus ada setidaknya saksi itu 2 atau 3.
Kalau hanya satu orang itu tidak bisa dibenarkan kesaksiannya. Contoh Bang Nurat, kalau ada yang mengatakan, oh Lae, ku tengoknya tadi Itoku itu jalan sama laki-laki gandengan tangan. Satu orang yang mengatakan. Apakah langsung Ito percaya, Lae Iban percaya? Tidak mungkin. Tapi kalau ada 3 orang di situ, wih benar loh Lae, ku tengok juga mereka pegang-pegangan tangan. Yang satu, wih benar. Nah itu baru bisa dipercaya. Nah yang mengatakan Siti Aisyah berumur 6 tahun hanya 1 orang. Itu pun orang yang sudah tua, yang berumur 70 tahun ke atas. Mama saya saja berumur hampir 60, kalau berumur 60 lebih, saya tanya, Mama ingat nggak tanggal lahir saya? Mana lagi ku ingat kau? Katanya, ya wajar, karena apa? Daya ingatannya tuh sudah melemah. Begitu Sudah. Ibanku. Ya silakan. Nah, jadi terima kasih penjelasannya. Tapi sekarang maaf dulu ya, apa efeknya dari dengan banyaknya istri Muhammad dengan sekarang? Yang sekarang ku tahu di berita-berita, dia adalah di Jawa, di pesantren ini 20 diperkosa, baru-baru ini dipulangkan lagi nangis-nangis karena diperkosa pala guru santrinya, di Medan juga, di Padang juga. Itu dari mana kok nggak bisa kalau nggak dari sana? Itu pikiran saya loh ya. Nah Oke, itulah. nggak apa-apa. Ini Itu berita-berita yang saya dengar loh, berita-berita santai Bun. Tapi baru-baru sebenarnya ini tuh, baru-baru ini hatinya itu, semua. bencinya itu luar biasa sebenarnya. Makanya yang Nggak diangkat apa-apa. itu. Nggak apa-apa, Bang. Sebenarnya dia santai tapi sebenarnya benciannya itu luar biasa sebenarnya. Lanjut. Tidak. Ya, Maaf, aku tidak ada benci, aku hanya baca berita. Ya, nggak Baru-baru apa-apa, nggak berita santer di Tito ini kok masih kusimpan Ya. itu. Ada Ya. yang di Kembangan Termanggu itu ada sampai 14 orang katanya dipulangkan nangis-nangis keluarganya karena dikerjai oleh guru-guru santrinya. Bukan Oke. hanya di situ, Sumatera, Jawa itu yang apa memang. Tapi nanti kita tengok berita lah nanti. Oke. Nah itu, Ya, aku rasa itulah makanya jadi kalau nggak ada dulu itu berarti nggak sampai sekarang gitu. Dan mengapa sekarang Muslim boleh beristri 1 dan 2 sampai 3 sampai cerai? Nah itu, maaf ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Iban. Jadi begini, Iban ya. Sebelum diturunkan ayat soal poligami, pada waktu itu memang tidak ada batasan. Bukan baginda Rasulullah saja loh. Jangan lupa, bagaimana dengan Salomo? 700 istri, 300 gundik. Ya kan? Nah, bagaimana dengan Daud? Bukan baginda Rasulullah saja loh. Jangan diterapkan yang banyak istri itu hanya kepada baginda Rasulullah. Sebelum pun zamannya baginda Rasulullah, pada waktu zaman jahiliyah, beristri banyak itu tidak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan itu loh. Sehingga turunlah ayat yang tidak memperbolehkan adanya istri lebih dari 4. Tetapi itu hanyalah solusi, bukan sunnah, bukan wajib. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan poligami adalah wajib, poligami adalah sunnah, saya yakin perempuan di muka bumi ini habis semua. Karena apa? Sunnah dikerjakan pahala. Wajib dikerjakan itu, kalau wajib itu hukumnya harus wajib, harus. Sama seperti sholat, wajib hukumnya. Berpuasa di bulan suci Ramadan, wajib hukumnya. Apakah poligami wajib? Tidak. Apakah poligami sunnah? Tidak. Itu hanyalah solusi bagi orang yang rumah tangganya. 1, dia bertahun-tahun menikah dengan istrinya, tidak memiliki keturunan. Allah mengizinkan kamu berpoligami. Untuk apa? Untuk mengadakan keturunan. Mustahil kita menikah pada pasangan kita tidak ingin memiliki keturunan. Pasti kita ingin memiliki keturunan. Terus yang kedua, diizinkan berpoligami kalau apa? Berlaku adil. Bisakah kau berlaku adil kepada istri-istrimu kelak? Kepada anak-anakmu kelak? Kalau memang tidak bisa berlaku adil, sebaiknya cuma 1. Kan itu perintah. Tapi kalau rasamu uang kamu sudah cukup, hasrat kamu terlalu menimbun,
istri kamu tidak bisa meladeni terlalu berlebihan, mungkin karena ada penyakit. Nah, silakan. Tidak dipermasalahkan, asalkan bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil, ngapain kau ngotot mau kawin sana sini, sementara kau punya ekonomi tidak cukup. Seperti itu, Iban. Terus, ya. Terus, baginda Rasulullah itu pada waktu itu menikahi janda-janda itu bukan kayak kita sekarang. Cari yang muda, ketemu yang glowing, ada dada yang montok, pantat bahenol, jatuh cinta dia. Iya, Iban. Ini nggak usah munafik kita. Iya kan? Iya. Nah, akhirnya apa? Dia mengeluarkan dalil. Dek, izinkan abang menikah, dek. Kalau kau nggak izinkan abang menikah, dek, nanti kau berdosa, dek. Karena surganya istri, itu salah satunya izinkan suaminya berpoligami. Nah, tidak seperti itu. Pada waktu zamannya baginda Rasulullah itu adalah zaman perang. Banyak di situ perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, bagaimana cara Allah itu untuk menyelamatkan janda-janda ini? Ya udah diizinkan menikah. Untuk apa? Ya untuk berdakwah. Bukan berarti untuk nafsu. Yang dinikahi baginda Rasulullah bukan orang-orang yang masih muda montok-montok, nggak ada. Lebih tua. Yang muda itu cuma Aisyah. Iya, itu pun yang perawan. Yang lainnya semua janda loh. Janda semua. Janda tua-tua Siti semua. Khadijah janda, iya. Yang paling muda, yang perawan yang didapat baginda Rasulullah cuma Siti Aisyah. Jadi, bedakan pernikahan yang sekarang poligami dengan poligami yang zaman dulu. Zaman dulu itu memang kalau zamannya baginda Rasulullah itu hanyalah untuk semata-mata untuk dakwah. Tapi sebelum zamannya baginda Rasulullah sudah banyak pernikahan-pernikahan poligami yang lebih dari 5, 9, 10, bahkan mungkin ada yang 1 lusin. Salomo saja 1.000 loh. 700 istri, 300 gundik. Tetapi apakah Allah menentang itu? Tidak. Nah, sehingga turunlah ayat yang membatasi poligami hanya 4. Itu tujuannya apa? Allah memberikan solusi kepada pernikahan ini. Biar jangan ada perceraian. Kamu sudah 20 tahun kunikahi kau. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Sarah lama tidak mempunyai momongan, apakah langsung diceraikan oleh Nabi Ibrahim? Tidak. Allah memberikan solusi. Gitu loh. Apakah Siti Sarah pada waktu itu mengamuk? Oh, saya tidak izin, saya tidak mau kau menikah lagi. Tidak. Nah, ini adalah ujian berat bagi seorang wanita ketika mengizinkan suaminya berpoligami. Karena apa? Karena mungkin ada kekurangan dari kita si istri. Gitu loh. Jadi maka bagaimana di dalam Kristen solusinya? Ketika bertahun-tahun berumah tangga, tidak punya anak, maaf kata Iban, terjadilah kecelakaan atau terjadilah kemalangan. Si istri ada mengidap penyakit yang tidak boleh digauli oleh suaminya. Apa solusinya? Coba kita berpikir dulu secara logika, Iban. Gak ada Betul. solusinya mereka di situ, Bun. Iya, kita dianjurkan untuk setia memang. Di Islam tuh setia sama istri pertama, tetapi diizinkan untuk sebentar ya, Bang, sebentar sedikit aja. Diizinkan untuk menikah lagi karena apa? Karena Allah tuh memberikan solusi bagaimana hasrat dari si laki-laki ini tersalurkan tanpa adanya perzinahan. Terus bagaimana biar ada juga keturunannya. Karena istri pertama notabene-nya memang tidak bisa lagi memberi keturunan dan notabene-nya tidak bisa lagi untuk digauli atau dicampuri oleh suaminya karena ada penyakit. Nah, Allah memberikan solusi seperti ini, tetapi dengan syarat berlaku adillah kamu. Karena apa? Karena suatu saat nanti di akhirat istri-istrimu ini dengan anak-anakmu ini adalah tanggung jawabmu nanti di kelak, di akhir zaman.
Oke, boleh aku mau ngomong? Iya, silakan Iban, silakan. Nah, Ya. kabar begini sedikit juga Bunda, sedikit sebelum ke Bang Sinurat ya. Anda kan mengutip-ngutip mencocok-cocokkan ketika Nabi Muhammad itu menikah banyak istri lah bla 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 begini, terus Anda larikan ke pesantren yang banyak begini-begini ya. Aja itu oknum ya. Jadi kalau Bang Sinurat itu ingin mengapple-to-applekan sesuatu itu jangan kepada oknumnya tetapi kepada ajarannya, kan begitu. Nah, kalau mau mengapple-to-applekan kepada oknumnya ya, pemerkosaan terbesar itu terjadi di dalam gereja. 3.330.000 orang ya anak yang menjadi korban pelecehan di gereja di Perancis. Coba lu bayangin 3.300 berapa? 330.000. 330.000 orang anak menjadi korban pelecehan di gereja di Perancis ya. Iya. Gitu loh. Kalau Anda mau mencari-cari kelemahan Islam ya dengan membawa-bawa oknum ya, itu nggak baik gitu loh. Kalau kami mau mengkutip-kutip itu, kitab saya penuh dengan pelecehan terhadap pendeta terhadap ininya jemaatnya banyak gitu loh. Sudah. Gitu loh. Bahkan begini Bang ya, Tuhan itu sudah mengkutuk kaum Sodom. Tuhan itu sudah mengkutuk kaum Sodom gitu loh. Karena ajaran tersebut dikutuk oleh Tuhan, kan begitu. Tetapi kenapa ajaran tersebut justru diberkati oleh kekristenan, diulangi lagi oleh kekristenan gitu loh. Sesatkah kekristenan ini sehingga merestui ajaran Sodom dan Gomora? Coba. Sudah? Jangan deh. Sesatkah ajaran Kristen ini sehingga memberkati kaum Sodom? Gitu loh. Karena Tuhan itu sudah mengkutuk kaum Sodom. Gitu loh. Kaum Lut. Kenapa kalian ulangi lagi gitu loh? Kenapa kalian ulangi lagi? Apakah ajaran kalian ini sudah benar gitu loh? Dengan merestui, dengan memberkati kaum Sodom dan Gomora, atau apakah ajaran kalian ini sudah benar? Gitu loh. Jadi kalau bahas tentang pernikahan ya, tentang pernikahan, sesuatu yang menikah itu enggak zina kok. Menikah itu enggak kotor kok. Menikah itu suci kok. Menikah itu suci. Ini loh Bun, otaknya karisteng oten botol ini ya. Kalau mengatakan pernikahan itu seolah-olah pernikahan itu kotor gitu loh, hina gitu loh. Iya betul. Pernikahan itu suci ya. Tapi kalau misalnya ditambah sedikit ya, Abang Sinurat, itu kata Bang Darian, kata Bunda Nora itu betul loh Bang Sinurat. Tapi jangan bawa oknum Bang Sinurat ya. Tapi sebelum kita itu ngomong, kita berkaca dulu Bang. Sebelum kita ngomong, Bang Sinurat, berkaca dulu kita terlebih dahulu. Betul nggak nih? Ada nggak ajaran kita ini yang lebih parah? Contoh, izin Bunda ya. Contoh di Brazil sana Bang ya, yang bermayoritas Kristen itu LGBT dimekarkan loh Bang. Bayangin. Berpikir dulu Bang kalau ngomong ya. Berkaca dulu kalau ngomong. Apa dalam Al-Qur'an, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak mengerti? Dikasih otak, berpikir dulu, berkaca dulu, baru ngomong. Begitu. Silakan Bunda, lanjut Bunda. Sudah berkaca aku Silakan sudah. Bang. Silakan Iban. Silakan. Itulah sejarahnya. Tapi di kitab kita masing-masing, Islam boleh 2-3 istri dan dipraktekkan Muhammad. Tapi Yesus yang datang lahir, walaupun kalian itu berdosa, tidak pernah nikah dan hanya mengatakan hanya boleh 1 istri. Sampai sekarang itu peraturan. Kalau ada Yesus pribadi, Bang Darian jangan dipotong. Bang Darian jangan dipotong. Jangan dipotong Darian. Ini asal ngomong sih orang ini. Silakan Bang Nurat. Nanti saya nanti tanggapi. Dia kan emosi, dia kan tidak mau dengar dia. Gak apa-apa Iban, gak apa-apa. Itulah. Itu pokoknya ajaran kami Tuhan Yesus tidak menikah dan berbuat banyak mujizat, berbuat baik maupun dihukum disalibkan, dia tetap dia terima dan dia bisa semua.
Tapi Muhammad banyak istrinya, berperang dan segala macam ini. Dan sekarang dipraktekkan semua, saya banyak istri. Dan terjadi di pesantren itu, aku bukan hanya ngomong, tapi di berita-berita ada. Aku tahu dari berita, terus terang aja. Berita-berita. Dan adekku pun sekarang, anak adekku tidak mau dia. Nggak apa-apa. Anak adekku ada anaknya yang bercadari itu dari Lampung. Dulu dia sangat sopan, tapi tidak mengakui lagi apa yang kubantu sama dia. Dan salaman dengan aku, salaman harus ditutup tangannya. Inilah, jadi kupikir-pikir, mungkin dari ajaran dulu lah ya, dari sejarahnya itu. Kami dari Kristen gini, Yesus kami tidak pernah berbuat jahat, tidak berdosa, dan walaupun kalian bilang berdosa karena disalib, nggak apa-apa. Tapi Muhammad dari lahir terus berbuat dosa terus. Sampai sekarang nggak tahu di mana kuburannya katanya letak ya, maaf ini. Ya nggak apa-apa. Oke, saya izin ya menjawab ya Ibanku. Oke, begini, di dalam Islam memang wanita itu harus dijaga auratnya. Di dalam Islam, wanita tidak bisa bersentuhan sembarang yang bukan mahramnya. Di dalam Islam, wanita itu diajarkan bagaimana cara bersikap ataupun menunjukkan auratnya kepada yang bukan mahramnya atau mahramnya. Islam. Ketika Iban mengatakan bersalaman aja dia tutup tangannya, betul. Karena bukan mahramnya. Ipar saya tuh bukan mahram saya. Saya punya saudara, adik laki-laki, adik perempuan, kakak perempuan, suaminya bukan mahram saya. Tidak boleh saya itu membuka, menunjukkan aurat saya, rambut saya. Gak boleh. Bersalaman pun juga kami sebenarnya tidak boleh berjabat tangan. Harus begini. Karena dia bukan mahram saya. Islam seperti itu. Makanya kalau Iban mengatakan Yesus itu tidak mengajarkan pernikahan seperti itu, tidak seperti baginda Rasulullah. Sementara saya bertanya, apakah Salomo itu berzina? Apakah Abraham itu berzina? Apakah Daud itu berzina ketika memiliki banyak istri? Bedakan yang gundik dengan istri, bedakan. Kalau mau mengutip lagi dengan oknum, itu pencabulan dilakukan oleh ustadz kepada santri-santrinya, itu pencabulan, bukan pernikahan. Kalau dia memiliki 4-3 istri, silakan kalau dia bisa berlaku adil. Tetapi yang mau saya tanya sama Iban Nurat, coba cari data di Indonesia ini, berapa laki-laki muslim yang berpoligami? Berapa? Pasti dikatakan sedikit. Itu pun hanya berlaku kepada orang-orang yang agak berduit. Kenapa orang miskin ini tidak berpoligami? Gak mampu lah. Kalau tidak ada syarat untuk berpoligami, saya yakin, makanya saya bilang, habis perempuan di dunia ini, habis. Kalau nggak ada batasan, kalau nggak ada syaratnya, kalau kau ingin memiliki istrimu 1, 2, 3, dan 4, berlakulah adil. Tetapi ketika kamu tidak bisa berlaku adil, cukuplah cuma 1. Kalau tidak ada seperti itu kata-katanya, saya yakin perempuan di muka bumi ini habis semua, ludes. Janda-janda pun tidak ada sama sekali. Makanya saya katakan dari awal tadi Iban, tidak gampang yang berpoligami. Terus baginda Rasulullah pada waktu itu berpoligami, itu karena memang beliau itu ibadah, berdakwah. Apakah perempuan-perempuan yang dinikahi baginda Rasulullah itu adalah janda-janda pirang yang cantik bahenol? Tidak ada. Apakah poligami hanya berlaku pada waktu di zamannya baginda Rasulullah? Tidak. Sebelum di zamannya baginda Rasulullah sudah ada orang yang memberlakukan banyak istri. Sehingga turunlah ayat,
Oh, ayat ini diturunkan untuk apa? Membatasi. Jangan lebih dari 4. Ayatnya ada. Nah, sekarang. Ayatnya ada Bunda. An-Nisa 3 Iya. Bunda ayatnya. Iya. Dan sekarang begini. Kalau tadi Iban Nurat ya seolah-olah mengatakan berdosa baginda Rasulullah. Di mana dikatakan di situ berdosa? Makanya saya bilang, apakah pada waktu zamannya baginda Rasulullah pernikahan baginda ini suatu pertentangan hebat? Tidak ada. Tidak ada pertentangan hebat. Yang ditentangi di situ adalah dakwahnya baginda Rasulullah, yaitu menyebarkan Islam, sehingga selalu terjadi perang. Perang Yahudi dengan Islam, Kristen dengan Islam, perang orang-orang kafir itu pada waktu itu. Biar Islam ini tidak tersebar. Bukan karena baginda Rasulullah itu adalah seorang pendosa karena menikah dengan beberapa perempuan. Jangan salah. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada waktu itu ya mempercayai baginda Rasulullah itu mengakui bahwa baginda Rasulullah itu adalah orang yang amanah. Amanah. Terkenal juga dengan santunnya. Orang kafir itu mengakui. Jangan salah, bukan karena pernikahan beliau. Pernikahan beliau itu bukan suatu pertentangan pada zaman itu. Karena sebelum beliau datang pun juga, sebelum beliau ada, sudah ada juga perempuan-perempuan ini dikawini, dipoligami. Jangan salah Bang Murad, ya. Iban, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita dengar, terus kita ucapkan di sini, ketika sudah dibantah, dijawab, kita mengulangnya lagi. Saya pertegas, kalau memang kalian mengatakan bahwa memiliki 2-3 istri adalah perzinahan, pertanyaan saya, bagaimanakah solusi di dalam Kristen ketika perempuan yang kamu nikahi notabene-nya sudah 20 tahun, 15 tahun tidak bisa memiliki anak, sementara hasrat kau ingin memiliki anak. Terus kedua, ketika perempuan istri kamu mengalami suatu penyakit yang tidak bisa untuk digauli, apa solusimu? Jangan salah, jangan salah. Pada waktu itu yang dituliskan di dalam Bible kamu, muridnya juga tidak ada satupun yang mempunyai istri. Paulus saja juga punya istri. Ini kenapa? Bertentangan. Bukankah di dalam Bible kalian sendiri mengatakan, pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Bukankah itu adalah suatu perintah? Terus kalian mengatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu seperti apa? Kalau di dalam Islam jelas, wali, pertama hakim untuk yang menikahkan penghulu, kedua wali si perempuan, ketiga pasangan laki-laki dengan perempuan, keempat saksi, kelima mahar. Kalau 5 ini sudah dipenuhi, pernikahan itu sah. Tetapi saya bertanya, di dalam Kristen pernikahan sah itu seperti apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaan saya, yang mempersatukan kalian itu Tuhan apa manusia? Ketika mereka menjadi satu daging, ini dikatakan cuma menjadi satu daging. Apakah satu daging ini laki-laki dengan perempuan menempel ke ranjang baru dikatakan suami istri? Nah ini, bagaimana sahnya pernikahan di dalam Kristen, Abang Nurat, Ibanku? Adakah tercatat sahnya pernikahan di dalam Kristen adalah dengan pemberkatan oleh pendeta, katanya? Nah, di mana tertulis? Apa solusi bagi perempuan-perempuan di dalam Kristen ketika dia di KDRT dianiaya oleh suaminya bertahun-tahun, mendapati suami yang tidak menafkahi dia, berjudi, mabuk. Tapi solusi perceraian tidak boleh. Bercerai ketika kalau kamu salah satu kalian itu adalah berzina. Nah, ketika perempuan itu bercerai dengan suaminya, dia menikah lagi, dia dikatakan berzina.
Apa seperti ini? Jadi Tuhan kamu mengharapkan perempuan-perempuan ketika menikah, dia bercerai muda, ya kan? Pada waktu dia mau menikah lagi tidak boleh, karena sudah dianggap itu adalah perzinahan. Sungguh miris. Mirislah. Adik saya di bawah saya bercerai dari suaminya karena suaminya itu selingkuh. Kedua, suaminya suka KDRT. Tidak boleh bercerai. Tetapi sebagai seorang ayah saya sendiri tidak tahan melihat perlakuan suaminya yang bertahun-tahun tidak ada perubahan. Apakah ditahankan putrinya di depan matanya harus ditampar, dipukul hanya untuk membahagiakan hati Tuhan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia hanya untuk memenangkan, membahagiakan hati Tuhan. Terus melihat putrinya itu babak belur dibuat suaminya. Inilah hukum apa seperti ini? Katanya ajaran kasih. Kasih apa? Iya. Kakak saya juga bercerai. Karena apa? Karena suaminya suka mukul, suaminya suka minum. Suaminya ketika minum mau menggauli kakak saya dalam keadaan haid, maaf kata. Datang ke rumah mama saya, ditengok udah lebam-lebam badannya. Ditanya sama mama saya, kenapa? Saya jatuh, mak. Saya tersenggol, mak. Tidak mau dia jujur. Karena apa? Mungkin memikirkan bagaimana nanti hati seorang ibu ketika mendengarkan putrinya habis dibuat oleh suaminya yang tukang minum. Ini bertahun-tahun loh. Dari 2003 kakak saya menikah sampai 2012. Bayangkan berapa tahun kebiadaban yang terjadi itu. Terus harus didiamkan. Kenapa? Semoga Tuhan Yesus menjamah hatinya dan merubah hatinya. Tetapi kakak saya sudah habis babak belur. Syukur-syukur masih hidup. Mati kok pula di rumah sakit. Telepon, Bu, minta maaf. Kami tidak bisa menolong nyawanya, Bu. Pendarahannya, geger otaknya sudah terlalu parah, Bu. Yang datang mayat kakak saya. Karena apa? Karena ingin membahagiakan dan mengikuti apa perintah di dalam Bible. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi apa? Tuhan menginginkan kematian secara brutal. Nah, ini maksud saya. Tetapi ketika di dalam Islam ada solusi, seolah-olah Nabi Muhammad itu berzina, berbuat dosa. Ini istri loh. Saya dinikahi oleh laki-laki yang notabene-nya punya istri. Nah, istri dia tidak bisa memuaskan nafsu dia. Uang dia banyak. Iya kan? Dia minta izin, Dek, saya mau menikah lagi, Dek. Maaf, Dek, bagi saya kamu juga udah sempurna bagi saya. Tetapi bagaimana lagi, hasrat saya terlalu berlebihan. Datang istrinya, silahkan abangku, asalkan kau bisa berlaku adil. Karena apa? Nanti suatu saat, dosa-dosanya itu kau akan pertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat. Istri-istrimu akan kau tanggung jawabi. Betul. Nah, ketika saya dinikahi, jadilah istri kedua. Datang Kristen, itu udah zina, berdosa. Kenapa berdosa? Daripada suami saya check-in di luar sana secara diam-diam. Tiba pas sampai di rumah, aku tengok dia udah capek. Menggauli saya pun sudah tidak bisa. Ditengok ada bil. Tapi lebih baik kalian memilih zina sih. Nah, ini secara kodratnya aja deh. Kalau kita memang memakai akal sehat kita ya, kita memakai akal logika kita, Allah itu, Tuhan itu tidak memberatkan hambanya. Tidak memberatkan. Allah memberikan aturan-aturan dalam hidup kita. Biar kita bisa hidup teratur. Jangan berbuat dosa di luar sana. Jadi semua sudah dihadapi nih. Dihadapi. Ya Allah, istri saya tidak bisa mempunyai keturunan. Saya sih perempuan. Ya Allah, saya sebagai wanita ada kekurangan. Engkau menguji saya dengan tidak bisa memberikan keturunan pada suami saya. Apa solusinya ya Allah?
daripada dia berbuat zina di luar sana. Sementara dia menginginkan keturunan dari biologisnya. Dikasih solusi. Datang ajaran Kristen, itu sudah zina. Kenapa? Kalian menuntut setia, tetapi hati kecil kalian menginginkan lebih dari itu. Betul. Allah tidak menyuruh kok menceraikan. Hei, istri kau tuh tidak bisa punya anak, ceraikan saja. Nggak ada. Dikasih solusi. Makanya kita Islam ini wanita tuh harus dibubuhi dengan ilmu agama. Biar mengetahui apa tujuan dari ayat ini. Apa tujuan Allah menurunkan ayat ini. Itu tujuannya. Bukan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Betul. Apa yang dipersatukan oleh Allah. Allah ketika menyatukan pasangan ini tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Ya kan? Karena apa? Karena kalau itu sudah tidak baik lagi di dalam rumah tangganya. Kalau masih baik, makanya Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Bisalah kalian berpoligami. Hei laki-laki, berpoligamilah kalian. Jikalau kalian bisa berlaku adil. Duit kau 35 juta. Istri pertama dapat 15 juta. Bisa kau menikah istri kedua, dapat 7 juta. Silakan. Bisa kau mengatur waktu. Silakan. Tanggung jawabmu yang perlu. Nanti apa? Di akhirat nanti kau akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan si istri kau yang si A? Bagaimana dengan si B? Tanggung jawabmu bagaimana? Semua itu dipertanyakan. Nah, sekarang konteksnya di dalam Bible Anda. Apakah ada hukum ataupun ayat yang mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dan tidak boleh kawin lebih dari satu? Jangan karena